Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Faya ayuhal hadirin rahimakumullah, sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya, melanjutkan pengajian yang sebelumnya, yaitu kitab Az-Zakhirah Al-Musyarrafah karangan ulama besar di zaman ini, yaitu Al-Habib Umar ibn Habib hafizahullah. Alhamdulillah, kemarin kita telah menerangkan Arkanuddin, apa itu rukun, apa itu rukun, kemudian ada berapa itu rukun. Kita mengulas sebentar lah. Arkanuddin itu kemarin kita jelaskan ada 3 ya. Arkanuddin ini ada 3. Arkanuddin ada 3. Pertama, al-Islam ya. Al-Islam. Yang kedua, al-Iman. Dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Kita pun telah menerangkan bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian salat, zakat, puasa, ya, dan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah, kita akan memperdalam sedikit lah ya tentang apa itu Islam. Islam itu secara bahasa adalah al-istislam wal-inqiyad. Jadi berserah diri. Memang kalau kita perhatikan agama itu ya memang menyerahkan diri kita, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk dengan apa-apa segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedangkan secara syariat itu apa? Secara syariat ya juga sama, ya, berserah diri kepada Allah, ya. Inqiyad lil ahkam asy-syar'iyyah allati ja'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tunduk patuh terhadap hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dengan segala ketentuan dan hukum-hukum syariat tentunya. Itu adalah Islam. Jadi secara lugah Islam apa? Kita perdalam kemarin. Secara lugah adalah al-inqiyad. Al-istislam wal-inqiyad. Wal-inqiyad. Tunduk dan patuh terhadap apa? Sedangkan secara syariat, syar'an adalah al-istislam wal-inqiyad lil ahkam asy-syar'iyyah allati ja'a biha Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa istislam tadi? Istislam itu adalah berserah diri. Sedangkan inqiyad itu apa? Tunduk, patuh. Patuh terhadap apa? Tadi patuh terhadap aturan-aturan syariat. Aturan-aturan yang dibawa, ya, hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Itu adalah apa? Itu adalah Islam.
Ya, jadi rukunnya ada berapa kemarin? Rukunnya ada 5. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, kita meyakinkan, ya, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi makna syahadat sendiri itu apa? Ya. Sudah, ya, sudah paham ini. Kita hapus, ya. Karena lughah secara bahasa ini tadi istislam wal inqiyad. Sekarang kita akan mempelajari tentang syahadat. Syahadat itu apa? Syahadat, makna syahadat itu apa? Syahadat maknanya adalah al-yaqin, at-tayakkun, at-tayakkun wal i'tiqad. At-tayakkun wal i'tiqad. Apa itu syahadah? Syahadah itu maknanya asy-syahadatu wa at-tayakkun. Wal i'tiqad. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan diri kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allah sajalah yang disembah. Memang ada Tuhan sebenarnya, kalau kita pahami ada Tuhan selain Allah, tetapi yang hak, ya, betul-betul Tuhan yang harus kita sembah, yang hak disembah, yang betul disembah, yang benar disembah cuma satu saja, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna daripada syahadat kepada Allah itu apa? Oh yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya, ya, dan saya tahu, ya, dengan hati saya meyakinkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang betul-betul disembah, ya, kenyataannya, dalam kenyataannya ini kecuali Allah. Itu hanya jadi Allah ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Ada enggak Tuhan sebenarnya selain Allah? Ada. Tetapi itu apa? Tetapi itu bukan sesuatu yang hak. Ya, bukan sesuatu yang sebenarnya. Penjelasannya di mana? Oh, penjelasannya insya Allah itu nanti di kitab lain. Di akidah ini kita secara dasar dulu mesti paham, harus paham, yakin betul-betul bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya, kita tahu dan kita yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kita meyakini, ya, syahadat yang kedua apa? Itu meyakini bahwasanya, ya, tiada, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada manusia, kepada umat manusia, ya, agar apa? Agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idanya bahwa beliau itu adalah pembawa misi. Ya, pembawa misi dari siapa? Dari Tuhan tentunya. Harus yakin, oh ada orang dulu, ya, 14 abad tahun yang lalu kira-kira namanya Muhammad dan itu adalah utusan Allah. Kenapa kita harus percaya? Oh, karena kita percaya dengan mukjizatnya. Ya. Apa itu mukjizatnya yang paling besar? Yaitu Al-Quran. Kenapa kok kita percaya? Oh, karena Al-Quran ini, ya, datang kepada kita secara mutawatir. Tidak mungkin berbohong dari generasi ke generasinya. Nah, bukti Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan, adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Al-Quran. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Al-Quran itu dari Allah? Oh, kita tahu bahwa Al-Quran itu dari Allah di dalamnya. Isi-isinya. Gimana isinya? Oh, isinya menantang. Siapa yang bisa mendatangkan Al-Quran semisal dengan Al-Quran? Ya. Silahkan, itu ini menantang. Ini kalau bukan dari Tuhan, ini tidak mungkin. Sebab apa? Sebab 14 tahun yang lalu menantang, sampai sekarang pun masih ditantang. Siapa yang bisa mendatangkan Al-Quran? Tidak ada. Kalau kita lihat kitab-kitab lain, misalkannya buku-buku lain, ketika itu dilihat pasti ada kesalahan, ya, ada kesalahan, ada kekeliruan. Tetapi ini 14 tahun yang 14 abad yang lalu, ya, itu menceritakan tentang ilmu-ilmu teknologi dan sekarang mulai nampak yang dulu tidak tahu. Jadi menceritakan ghaib, sesuatu yang sudah lampau, ya, dan sesuatu yang akan datang. Ini Al-Quran. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Itu hanya tidak ada yang bisa mendatangkan. Bahkan jin pun ditantang oleh Al-Quran. Siapa yang bisa mendatangkan? Nah, kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, masih banyak lagi lah, ya, bukti bahwa Muhammad ini adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah iqamus salah. Ya. Iqamus salah. Yang kedua setelah syahadat adalah as-salah. Ya. As-salah. Salah itu secara bahasa apa? Ya. Salah secara bahasa itu adalah doa. Ya. Secara lughah itu adalah doa. Kemudian secara istilah apa? Nah, secara istilah syar'an itu apa? Nah, syar'an itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Gitu kan ya. Wa muhtatamatun bit taslim. Nah, ghaliban lah kira-kira. Nah, ini apa namanya? Jadi salat itu adalah doa. Ya. Doa, biasa berdoa. Sebab apa? Ya memang kalau kita lihat memang yang ada di dalam salat ini adalah kumpulan-kumpulan doa. Oleh sebab itu dalam syariat dikatakan salat juga. Itu ini salat. Jadi kita mendirikan salat. Yang kedua ini rukun Islam. Islam bisa betul-betul ditegakkan ketika kita betul-betul mendirikan salat. Nah, itulah secara ringkas. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Ya. Yang ketiga adalah zakat, ita'uz zakat. Itu apa ita'uz zakat itu? Ya menunaikan zakat lah, membayar zakat. Kita tahu membayar zakat. Zakat itu ada dua kan. Zakat mal dengan zakat fitrah. Nah, itu di pembahasan zakat insya Allah lebih luasnya lagi. Ita itu secara bahasanya membeli, memberi. Memberi. Sedangkan secara syariat zakat itu apa? Secara bahasa zakat itu adalah an-numu. Jadi berkembang. Zakah secara bahasa adalah an-numu. Secara bahasa lugatan an-numu. Berkembang. Karena memang zakat ini adalah harta yang berkembang. Ya, harta yang berkembang atau juga at-tathhir, mensucikan. Karena memang kalau kita lihat tujuan daripada zakat fitrah itu mensucikan badan kita. Zakat mal dan zakat badan itu yang sering kita dengar dengan zakat fitrah. Mensucikan badan kita, mensucikan harta kita, dan sebagainya. Sedangkan secara syariat adalah ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin makhsusin wa biniyatin makhsusah. Yusafu li ta'ifatin makhsusah. Jadi zakat itu adalah ya, nama sebuah ibadah lah ya, boleh ya, ringkasnya. Nama sebuah ibadah atau nama untuk sesuatu yang dikeluarkan. Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan. Dikeluarkan apa? Dikeluarkan berupa harta ataupun badan, untuk harta ataupun badan. Itu maksudnya berarti zakat mal dan zakat badan, zakat mal dan zakat fitrah. Ya. Dengan cara-cara tertentu ala wajhin makhsusin wa biniyatin makhsusah. Ya, dengan niat tertentu juga dan dibayarkan kepada kumpulan tertentu, asnaf zakat yang sering kita dengar dengan asnafuz zakah. Itunya yang dalam surat Al-Anfal itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dah itu nama 3 ya. Nama 3 tadi, nama 3. Maaf, nama 3. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa lah ya, puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan, al-imsak ya, al-imsak. Al-imsak dari apa? Imsak saja sebenarnya menahan diri. Imsak itu menahan diri. Sedangkan secara istilah apa? Al-imsak an jamil mufattirat min qabli tulu'il fajr ila ghurubi syams. Jadi menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai tulu'us syams ya, dari mulai tulu'us syams sampai terbit fajar. Ini perlu digarisbawahi. Nah, yang harus perlu digarisbawahi itu empat tadi apa namanya? Puasa. Saum. Saum secara bahasa adalah al-imsak. Sedangkan secara istilah adalah al-imsak
an jami'il mufattirat min al-fajar ila al-ghurub. Ilal ghurub. Jadi mencegah diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu ya, nantilah itu di pembahasan puasa. Dari kapan? Minal fajar. Ini yang perlu kita garis bawahi, minal fajar. Dari mulai terbit fajar. Ya, mulai terbit fajar itu bukan adzan. Ya, ada kalanya adzan itu lebih kan. Tapi dari mulai tulu al-fajar. Jangan beranggapan ini seperti ada seseorang yang mengatakan ini kalau misalkan lagi adzan boleh minum langsung sampai adzan selesai. Tidak. Ya, tidak, bukan seperti itu. Ya, tetapi dari apa? Minal fajar. Pengertiannya dari fajar, dari mulai terbit fajar, fajar shadiq lah ya. Sampai kapan? Sampai ghurub. Sampai terbenam matahari ila ghurub syams. Ya, ila ghurub syams.